Di video ini kita akan membuat navigasi dengan Bootstrap. Hasilnya nanti akan seperti ini. Ada logonya, ada daftar listnya, dan juga bagian kecil untuk form search-nya di sini. Dan yang menarik kalau kita resize, nanti otomatis menunya dibikin responsif. Kalau kita klik, semua listnya akan muncul termasuk formnya juga. Kita akan mulai semuanya dari awal tentunya. Di sini saya hanya punya tag H1 untuk teksnya tadi. Semuanya kita bungkus di dalam tag nav. Tag nav-nya sendiri ada dua kelas yang kita butuhkan. Yang pertama nama kelasnya navbar dan yang kedua navbar default. Navbar default ini untuk mereverse untuk background dan juga warna bordernya di sini. Kalau teman-teman lebih milih warnanya hitam, kita tinggal ganti jadi navbar inverse di sini. Hasilnya seperti ini. Dan bagian yang pertama untuk logonya tadi. Logonya kita bisa bungkus di dalam navbar header. Satu hal, nama-nama kelas yang saya gunakan di sini bukan nama kreatif, tapi nama-nama yang udah direservasi oleh Bootstrap. Lalu untuk tagnya, nama logonya sendiri kita bisa bungkus di dalam tag A. Saya kasih nama sekolah coding di sini, boleh gambar juga. Yang jelas kelasnya kita kasih nama navbar brand. Lalu selain ada tag A untuk brandnya di dalam navbar header ini, kita juga akan menyediakan tombol yang 3 baris tadi. Ketika ada pada menu yang lebih kecil, tombolnya dalam tag button, bukan button tapi button, seperti ini. Dan di tag buttonnya akan ada beberapa atribut. Yang pertama type-nya button. Lalu kelasnya kita kasih nama navbar toggle. Data toggle-nya kita kasih nama collapse. Dan data target. Data target ini nanti nyambung sama pembungkus list yang mau kita sembunyikan pada menu yang lebih kecil. Jadi kalau namanya di sini boleh kreatif, tapi kita mulai dengan tanda hashtag untuk ID-nya nanti. Misalnya saya kasih nama target list di sini. Saya akan besarkan sedikit agar nggak terlalu kecil seperti ini. Buttonnya udah siap. Buttonnya sendiri kita bungkus dengan ada kelas namanya icon bar yang baris tadi. Kita copy jadi 3. Gambar langsung juga boleh. Ini dia, brandnya udah di sana, dan kalau kita kecilkan, buttonnya udah ada lengkap dengan 3 barisnya tadi. Lalu setelah bagian brandnya selesai, kita bisa pindah ke bawah untuk membuat kelas untuk daftar listnya nanti, atau yang mau kita sembunyikan di dalam menunya. Ada 2 nama kelas untuk div pembungkusnya. Yang pertama collapse, yang kedua navbar collapse. Lalu untuk ID-nya, ingat ID pembungkusnya harus sama dengan yang kita tulis dengan di data target ini. Tapi kali ini tanpa tanda pagarnya atau tanpa tanda hashtagnya tadi. Di dalamnya tentu ada daftar listnya. Listnya sendiri kita bungkus di dalam tag UL. Ada 2 nama kelas yang kita perlukan di UL-nya. Yang pertama nav dan yang kedua navbar nav. Listnya kita bisa bikin biasa, lalu ada tag A di sini. Misalnya yang pertama untuk home, dan kita bikin 3 aja, kalau mau lebih tentu boleh. Yang pertama forum, yang kedua kelas misalnya. Ini cuma contoh aja. Lalu untuk membedakan kelas yang sedang aktif, kita bisa kasih nama kelas aktif di sini agar backgroundnya berbeda dengan kelas yang lainnya. Lalu untuk form search-nya masih di dalam navbar collapse ini. Karena kita mau semuanya nanti disembunyikan ketika menunya lebih kecil, kita bikin satu tag form. Atribut action kita belum perlu di sini. Di dalam tag formnya ada beberapa atribut. Yang pertama role-nya search. Lalu kelasnya navbar form agar dia inline nanti tampilannya dengan buttonnya.
Dan satu lagi, biar dia melayang di sebelah kanan, kita bikin dia navbar right. Di dalam formnya akan ada form group yang pertama, div, biar semuanya teratur dengan rapi. Dan untuk search-nya buat tempat ngetiknya input type text biasa. Dan kelasnya kita kasih form control dengan placeholder untuk text defaultnya. Kita bisa tulis cari titik-titik-titik di sini. Dan selain teks, di form group ini akan juga tombol untuk submit-nya nanti. Button, tapi kali ini type-nya buat submit. Dan kelasnya yang biasa untuk tombol adalah btn. Kalau mau dia berwarna biru misalnya, kita bisa kasih btn primary. Teksnya bisa diisi di antara tag button ini. Saya akan tulis cari biasa di sini. Kalau nggak ada yang salah, ketika kita refresh, semuanya tampil seperti ini. Ini yang kelas aktif tadi, backgroundnya berbeda, dan list-list yang lain. Dengan navbar right, kita otomatis membuatnya semua di sebelah kanan. Dan kalau kita resize sekarang, semuanya akan tersembunyi di dalam 3 baris ini. Kalau kita klik, semuanya tampil di dalam list menunya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.